Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama pilot drone Wong Kito, tentunya di Jody Foji Channel, ya channel Gadget Traveling. Oke guys, saat ini kita sedang berada masih di Kabupaten Banyuasin dan tepatnya di Kecamatan Makarti. Dan di sini desa apa ya? Sungai Semut. Desa Sungai Semut. Desa Sungai Semut ini terkenal mayoritas penduduknya sebagai petani kelapa. Karena untuk kelapanya diekspor di mana, Pak? Dijual di mana untuk kelapanya? Jawa. Oh, ke Jawa. Kelapa yang ada di Pulau Jawa. Jadi di sini kebetulan aku bersebelahan dengan seorang petani yang cukup senior, cukup berhasil. Petani juga seorang pengusaha kelapa yang selama ini ngimpor kalian kelapa-kelapa yang kalian konsumsi semua ada dari sini. Ini dengan Pak Beben. Pak Beben. Pak Beben ini seorang petani yang sudah berapa lama Pak kita? 20 tahun. 20 tahun Pak. Ayo. Berarti kalau selama 20 tahun itu kita mulai dari penanaman Sampai panen. sampai panen. Itu prosesnya cak mana? Prosesnya. Ya, nanam. Perawatan. Ya. Tapi sulit nggak perawatannya dibanding dengan Gak sulit. nggak begitu sulit ya? Jadi dibandingkan dengan sawit kan enak ini. Oh iya. Jadi kalau dibanding sawit masih mendingan kelapa, karena kalau kelapa itu kata orang itu tidak banyak perawatannya ya. Iya, betul. Pupuknya. Jadi istilah kata tuh cak mana? Sekali ditanam dibiar kebaya atau cak Iya, mana? dibiar kebaik. Terus paritnya harus bersih. Parit ini gunanya itu apa parit ini? Ya, untuk nganyusin. Oh, jadi istilah kata metodenya ini karena di sini kan tidak kate misalkan apa namanya odong-odong atau Iya. apa. Jadi warga sini ini buat parit parit untuk keluar ke hasil dari panenannya. Angkutan transportnya. Oh, transportnya. Jadi karena di sini kan tidak kate transportasi roda 4 kate Iya, guys. iya. Jadi tanahnya juga masih tanah liat kayak itu kan. Masih tanah yang lengket kayak itu kan. Jadi untuk transportasi utama untuk mengeluar ke hasil panennya, warga sini ini membuat parit kanal. Jadi ketika habis metik Pak ya, habis metik langsung dikanyut ke. Jadi nunggu di ini pas kita di lapak untuk ini lokasi untuk ngocek sawit. Pengocekan. Oke, lokasi pengocekan kelapa. Jadi untuk karyawan itu ada dengan karyawan dari tetangga atau dari khususnya atau mana? Ada khusus? Oh, tidak ada ya? Cuma ngocek. Oh, jadi Itu hasil tambahan dari metik itu. metik tadi. Oh, berarti kita tuh kan Rupanya lain metik yang lain. oh iya. Berarti kalau kita nak ngocek itu bukan kita lagi ya, kita ngupakan dengan wong lain. Iya. Oh, nah maksudnya wong lain tadi itu adonian apa yang bagian tukang spesial ngocek dengan metiknya itu? Nggak ada juga. Oh, tidak juga ya. Kalau mau ikut ngecek ya ngecek. Oh, Metik baik. Jadi prosesnya cak mana tuh? Sistem kerjanya cak mana? Antara kita sebagai petani tadi, terus kita upah untuk ngecek tadi cak mana proses kerjanya? Kan bagian metik, Mm-mm. kita metik, kerjaannya di sini, Mm-mm. naikkan. Nah, siapa yang mau ngecek silakan. Untuk biayanya berapa upahnya per ini? 150. Oh, 150 per biji. Itu untuk ngecek we. Kalau sama dia langsung metik Jadi 400 semuanya 400 berarti ada kenaikan 50 lagi ya per biji. per biji. Itu kira-kira satu orang tuh bisa ini berapa ini hasilnya dalam satu hari? Ada yang hampir 1.500 biji. 1.500 biji. Ada Wow guys, 1.500 biji untuk satu hari satu orang. Berarti kalau kita punya karyawan 4 uang berarti bisa 4.000 sampai 5.000-an sehari. Betul. Oh, berarti untuk menghasilkan hasil panen yang 4.000 per hari itu berapa hektar ini? Kurang lebih 5 hektar. 2 hektar. 5 hektar. 5 hektar itu bisa dikopas 5.000 butir sehari. Ya, Itu selama berapa hari itu? tergantung karyawannya. Kalau yang banyak cepat selesai. Cepat selesai. Oh. Ditemunya kalau misalnya 20.000 biji Mm, dibagi yang 10, mm. kalau 1.500 satu orang Oh, berarti bisa selesai 2 hari. bisa selesai 2 hari. Berarti cak ini. Berarti dalam satu musim panen, itu musim panennya tuh per bulan atau cak mana? Atau per bulan, sebulan sekali. 2 bulan. Oke guys, 2 bulan sekali panen. Jadi 2 bulan sekali untuk 5 hektar ini bisa menghasilkan 20.000 ya. 20.000 bahkan lebih. Bukan lebih. Jadi anggaplah 20.000. Berarti kalau 20.000 itu misalkan ada kelapa 20.000, terus itu ada uang 10 yang ngupas kan. Jadi rata-rata satu uang itu bisa 1.500.
Jadi aja, bagi ke aja. be. Oh, oke. Seminggu bisa kelar cek itu ya. Nggak sampai seminggu kan. Nggak sampai seminggu. Nah terus untuk hasil. Nah untuk hasil nih. Jadi kan ini kan Banyuasin kan terkenal dengan lumbung ketahanan pangan lah sebenarnya Banyuasin itu untuk padi. Tapi di sini aku juga tidak katik nanam padi. Nggak ada yo. 90% petani kelapa. 90% petani kelapa berarti sangat menunjang perekonomian untuk kelapa itu di sini. Bisa. Kalau soal harga itu berapa gitu jual tuh ke pembeli ke tengkulak itu? Tengkulak belum terima di sini. Sekarang untuk harga sekarang 2.000. Wow. 2.000. Sebenarnya jauh gitu dari harapan kalau 2.000. Upah ngoceknya lah berapa kan? Aku juga tadi tuh metik ngocek itu langsung 400. Iya. Itulah 400. Untuk makannya, makan karyawan, makan dewek apa gitu? Makan dewek 400. Berarti kalau dari 2.000 lah berarti 1.600. 1.600 tuh belum cengkana cengkini cengkunu ya enggak? Yo, jadi 2.000. Itu harga sekarang ya? Iya, harga sekarang. Itu harga terendah apa ada yang lebih rendah dari situ lagi? Kayaknya sudah terendah ini. Terendah ya? Faktor yang buat terendah itu cak mas? Ini lah. Gara-gara corona. Oh, jadi gara-gara corona jadi tuh permintaan dari luar tuh kurang ya? Iya. Permintaan corona dari luar tuh kurang, itulah harga tadi itu sampai ke merosot 2.000. Itu juga kalau misalnya kan kelapa tuh udah tua, tidak kita petik, kita tunggu kita tunggu musim harga mahal baru kita petik, bisa tak? Bisa tunggu dia. Lain harga lebih murah lagi ya. Berarti ketika panen harus langsung dipetik. Kelapanya cantik kan. Iya. Jadi harapannya pada pemerintah ini cak mana untuk petani kelapa yang ada di Kecamatan Mekartijaya, Kabupaten Banyuasin, tepatnya di sini Sumut, untuk harapan kepada pemerintah ini cak mana? Ya, harapan pemerintah ya bagaimana caranya untuk petani kelapa ini harganya kalau bisa dinaikkan gitu. Dinaikkan, lebih stabil lah. Iya. Jangan sampai begitu anjlok ini seolah-olah tuh tidak katik nilai jualnya lagi. Padahal orang butuh dengan kelapa itu ya. Oke. Jadi harapan kepada pemerintah tolong untuk harga kelapa yang ada di khusus Kabupaten Banyuasin supaya harga itu dijaga lah. Iya. Terus harapan kepada semua teman-teman yang pernah ngocek-ngocek ini gimana harapannya? Teman-teman ya gimana lah, kalau bisa lihat aja kerjanya kan. Ya. Semakin bergawi bergancang semakin banyak hasil. Iya betul. Jadi istilah kata tuh kelapa yang habis kita petik 20.000 misalnya cepet habis, cepet selesai dah. Jadi tidak numpuk lagi kan, tidak busuk lah istilahnya dah. Jadi nilai jual pun bisa tinggi dan juga pasti ngunjuk karyawan tadi bonus. Karyawan pengekspasi warga dari sini lah atau orang dari luar dari luar? Oh, pendatang, bukan dari sini semua, bukan ya? Tirta dari mana Tirta? Bagian Makarti itu, wilayah Makarti. Oh, masuk wilayah Makarti lah ya? Kecamatan. Jadi orang udah masuk ke sini, nah terus untuk
upah itu berapa kalau untuk 100 betul pelaku itu? Rp20. 20 tergantung ya, tergantung dengan ini ya. Ya, ya. Jadi itu untuk lepas baik apa kamu ini kamu metik dari titik itu ya? Tidak ada yang lepas baik. Yang metik lain. Oke. Itu kalau panen itu 1 bulan berapa kali? Panen kelapa 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Jadi untuk per 3 bulan sekali itu bisa berapa ribu sih? Ya, kadang berubah juga sih. Tak nanti deh. Tergantung dengan cuaca musim ini mungkin ya. Kalau lagi subur bisa masak 20.000 tujuh kayak gitu ya. Terus untuk perawatan sebelum panen, perawatan ada misalkan seperti Bang Beben tadi kan, kalau punya Bang Beben tadi kan tidak ada perawatan, ada cuma pembersihan pendangkiran baik kan, pemupukan tidak apa ya? Paling ya itulah paling pembersihan baik itu. Pembersihan ada anak parit ini kan. Oke, kalau boleh milih nih, jadi petani sawit apa petani kelapa? Emak kelapa ya. Alasannya apa? Kalau sawit nak diurusnya, tidak ngurus bayi kalau sawit. Nah, okay. Kalau kelapa kita tinggal tidak apa-apa. Masih ada buah kalau kita tinggal kalau kelapa. Kalau sawit kita tinggal, sudah tidak ada buah. Oh iya benar. Kalau sawit nak ngurus bayi dah kalau sawit. Iya ya. Kalau sawit kalau kelapa walaupun telat dari teriknya masih bisa. Masih bisa ya. Tidak tertib. Asal jangan sampai dia tuh betunas lagi bayar ya. Dan juga kalau misalnya kelapa ini, misalkan kita tidak ada perawatan ya, kita balik ke Sulawesi, mau ke Sulawesi berapa bulan pun tidak masalah. Kalau sawit kan harus dijago, ditoko ya. Tapi Tadi ada kira yang pakai masker ya, corona. Jangan dekat-dekat. Tapi kalau soal penghasilan sekarang aku dengar tuh harganya tuh anjlok ya. Cak mana dengan harga anjloknya cak ini mana? Masih semangat kita jadi petani kelapa? Mau tak mau saya itulah. Soalnya kan bersama apa pasang surut saya itu kelapa ini. Ada saatnya kita naik, turun, ada saatnya naik. Iya. Tapi ketika turun itu tidak bakalan rugi gitu ya. Tidak. Nah, dengar kalau kan mereka kalau ada rugi, jadi mereka minta bonus kalau kan. Itu. Tapi minimal tuh walaupun tidak rugi itu penghasilan tuh dikit lah, dari lagi. Cuma kata Bang Beben, kata Pak Beben tadi itu kalau di sini kan mayoritas penduduk tinggi petani kelapa. Tidak ingin misalnya kalau hijau seperti beras, padi atau sayur-sayuran tidak ingin kita petani. Karena kalau udah padi di sini tidak bisa lagi, lokasinya udah ganti. Tidak padi. Jadi kalau di sela-sela kelapa itu tidak bisa. Apa lah faktornya? Itu kan banyak pelepah kelapa itu, pelepah kelapa itu kan. Oh iya. Jadi ketika padi itu udah mau hamil terus ada upah nyampak kan? Paling kalau di bagian kebun kelapa ya yang ada paling tanaman pinang itu. Tanaman pinang. Nah kalau bisa di sela-sela kelapa kalau tanaman pinang. Makanya tinggi juga dia, tidak bakalan ketimpa pelepah kelapa. Oke. Terus kalau di sini kan mayoritas selain kelapa itu pinang nih. Sudah menghasilkan juga pinang. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah lama lah. Iya, kedua dari triknya, dari caranya ngupas kelapa tadi. Kira dalam satu hari itu kita bisa ngupas berapa butir? Kalau yang cepat sampai 2000, 2500. Oh, dalam satu hari ya? Iya, kalau aku kan lambat. Oh, lambat tadi Paling sekitar 18 ribu per hari. Ya, 1.800. 1.800 per hari ya? Iya. Itu termasuk udah cukup cepat juga. Untuk pendapatan kalau 1.800 per hari itu berapa gaji kita itu? Paling sekitar 180 lah. 180. Wah, Ya, itu juga kalau ada kupasan, kalau nggak ada kupasan nggak sama baik lah hitungannya. Oh ya, tapi kalau lagi tidak katik kupasan paling kita metik paling ya. Nggak lain. Kerja lain lagi.
kejaran Jalan ini. lebas, Lebas. nyangkut. Jadi serabutan lah ya. Ya. Jadi yang mana ada pekerjaan yang itu kita jalani. Pas Iya. lagi di sini ada kelapa banyak dipanen, kita kupas kelapa pulau. Ya. Tergantung dengan kan aku juga dari beberapa ekor petani tadi itu kan macam-macam upahnya, ada sekian. Itu kalau kita kasih upah yang lebih dari dia itu menyaingi dia atau cuman atau memang cak itu prosedur itu. Iya. Memang cak itu lah ya. Jadi soal upah itu tergantung kita tuh menguji berapa cak itu ya. Bukan berarti kita upahnya lebih tinggi. Istilahnya kasarnya kasihan ya. Kasihan. Jadi kita tuh juga tidak menekankan upahnya harus 160 Iya. itu ya, karena kita kasihan dengan dia, kita kasih lebih lah. Iya. Berbagi rezeki itu ya. Dan juga kalau untuk stok kelapa kita nih, stok kelapa kita nih kira-kira standby ada terus nggak kira-kira? Ada terus. ya? Tidak putus. Tidak putus ya? Dari lahan beberapa lembar tadi. Mulai dari poin 1 sampai sini tadi. Berisi terus itu. Beli terus ya? Berisi terus kan? Jadi istilah kata tuh tidak kata musim keceklik atau tidak kata musimnya ini lagi belum panen, gitu kan? Terus non-stop. Kalau misalkan kebun kopi atau palawija padi itu kan ada musimnya setahun sekali, gitu kan? Kalau ini terus tiap minggu ada keluar terus. Ini apa di parit tadi ya? Yo, Berisi terus. tidak dari parit 2, parit 3, parit 4, parit 5 cek itu ya. Iya. Dan juga nih kalau untuk punya kakak dewa ini kira-kira pengeluaran hasil yang dikeluarkan dari kebun kita tuh dalam 1 minggu itu selalu ada terus juga ya, walaupun banyak Iya. ada terus juga ya. Jadi konsumen tadi itu tercukupi lah dengan stok kita. Iya. Kira-kira kak nih, kak, kalau misalkan ada salah satu subscriber kita nonton tayangan ini, cak mana kalau misalnya pelanggan tadi itu nak menghubungi kakak, cak mana jalannya itu, cak mana caranya itu? Ya bisa hubungi kita kan di nomor HP 0823 7606 0763. Itu soal stok tuh ada terus Ada ya? terus. Itu nomor HP serta nomor WA. Iya. Jadi selama ini pelanggan kakak itu kalau nak order, nak pesen itu selalu menghubungi nomor itu. Iya. Iya. Dan juga itu tuh ada ukuran nggak waktu itu misalnya kalau sawit itu ada yang besar dari sini itu siapa ukurannya? Itu ada A ada B ya. Oh, ada A ada B. Jadi yang dimaksud A dengan B itu Ya, A yang besar. anu besar. Ini tidak nyambung ininya. Mm-mm. Besar. Beda tapi harganya antara A dengan B itu beda harganya. Ada yang kecil nyambung. Oh tangan tadi ukurannya sebagai patokannya tadi. Terus kalau tadi kan ini kan kebun ini kan sudah hampir 20 tahunan nih. Nah, untuk isinya di dalam itu kelaponya itu ketebalannya berubah nggak? Aku masih tebal atau Masih tebal. Masih tebal ya?
Biasanya tuh kalau sering gitu panen, sering gitu udah kelapa tuh sudah berusia tipis ya itu ya. Nah, ini masih tetap tebal. Di sini ada misalnya koperasi aja itu. Belum ya. Misalkan dibuat koperasi kayak itu kan buat sejenis paguyuban persatuan petani kelapa gitu ya. Sampai sekarang belum ada. Tapi sudah ada wacananya belum untuk membuat itu? Belum ada. Jadi istilahkan itu seluruh petani kelapa yang ada di sini itu bergabung jadi seko, terus membuat paguyuban. Mungkin di situ bisa menstabilkan harga. Jadi kan kompak yang jual tadi kan Belum ada sampai sekarang. belum ada ya. Misalkan harga sekarang itu apakah 2.000 merata 2.000 kalau tidak dijual kalau tidak 2.000 jadi. Nah, itu hal itulah yang bisa. Itulah tadi yang kata Pak Tengkulak tadi kan. Kalau kita butuh duit ya minta dulu. Pinjam saya. Itu kalau tadi ya. Jadi kalau Tapi itulah harga dipatok oleh dia. ditentu kalau dia. Itulah susahnya kita. Terus soalnya. Kita tidak bisa jual yang lain sama dia itulah. Kalau kita jual lain selesai aja lah. Iya. Iya, minimal kita tuh kedepannya tidak dipinjemin lagi atau ditagih langsung. Itu ya. Ini ditagih, dimarah juga kita. Oh, marah juga ya. Iya. Kita udah coba Selain sampai. dia kan sudah minjem kita duit. Ternyata kita jual yang lain. Marah dia kan. Iya. Nah, kita jual ke dia tadi harga sudah ditentukan. Nah, itu. Itu. Kasarnya dicekek gitu. Oke.